Yeah. Just Leah. Remember how I said it's hard being someone that you're not? Hai semuanya, kembali lagi sama saya Richard Daci di sini di channel Kavin Bar tentunya. Kali ini saya akan merangkum sebuah film bergenre thriller misteri yang dimana film ini dirilis pada tahun 2016 yang lalu. Film ini berjudul Bad Sister. Menceritakan seorang pria muda yang memiliki talenta dalam bernyanyi dan bermusik. Ia dan adik perempuannya bersekolah di sekolah Katolik tingkat menengah atas, sekaligus tinggal dalam asrama di sekolah itu. Tapi siapa sangka seorang wanita biarawati yang juga sekaligus menjadi guru wali kelasnya, diam-diam terobsesi pada pria muda ini. Saking terobsesinya, suster tersebut menghalalkan segala cara untuk memiliki pria ini seutuhnya, baik itu fisik, mental, dan kebutuhan seks. Film ini dijamin akan membuat kalian basah, becek, dan terjerumus dalam dunia perlendiran. Maka dari itu, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Film diawali dengan seorang pria muda yang sedang bernyanyi dan bermain gitar di dalam kamarnya. Pria ini bernama Jason Brady yang diperankan oleh Devon Werkheiser. Saat itu Jason bernyanyi sambil merekam video secara live streaming di salah satu akun media sosial miliknya. Pria muda ini bisa dibilang seorang musisi cover yang cukup banyak penggemarnya. Suatu ketika, Jason dan adik perempuannya bernama Zoe Brady yang diperankan oleh Ryan Newman. Mereka diantar oleh kedua orang tua mereka menuju ke sekolah swasta menengah atas dalam naungan yayasan Katolik. Di sana mereka disambut oleh seorang suster bernama Suster Rebecca. Suster Rebecca adalah kepala sekolah di sekolah ini. Di suatu ruangan masih di sekolah tersebut terlihat seorang wanita yang juga seorang suster. Namun suster ini adalah suster baru yang ditempatkan di sekolah ini. Suster ini bernama Suster Sophia, diperankan oleh Alicia Ose dalam film ini. Tak berapa lama Suster Rebecca masuk menyambut Suster Sophia dan mengucapkan selamat datang di tempat kerja yang baru kepadanya. Dan mereka pun berkenalan satu sama lain. Di tengah perbincangan mereka, Suster Rebecca memperingatkan Suster Sophia untuk mematuhi segala kebijakan dan peraturan selama bertugas di sekolah tersebut. Salah satunya, di sekolah tersebut seorang suster tidak boleh menggunakan riasan wajah dan make up. Sang kepala sekolah yang melihat Sophia menggunakan riasan make up memaksanya untuk menghapus riasan di wajahnya saat itu juga. Akhirnya Sophia yang merasa malu mau tidak mau menghapus riasan make up di wajahnya. Setelah perkenalan singkat mereka, Suster Rebecca kemudian mengajak Sophia berkeliling di sekitaran halaman sekolah. Tiba-tiba secara tidak sengaja mereka berpapasan dengan Jason. Di sana, Suster Rebecca memperkenalkan Suster Sophia dengan Jason. Tapi siapa sangka perkenalan mereka tersebut menjadi sebuah cinta pada pandangan pertama buat Suster Sophia. Setelah mengajak Suster Sophia berkeliling, Suster Rebecca mengantar Sophia menuju ke kamarnya yang nantinya akan ia tempati selama ia bertugas di sekolah tersebut. Setibanya dalam kamar, Suster Rebecca pamit untuk melanjutkan aktivitasnya. Diam-diam, Sophia sering menonton video cover dari Jason dan mendatangi Jason saat bermain gitar di asrama. Dia sangat-sangat terpikat dengan ketampanan Jason. Dan hanya ada satu dalam pikirannya. Ia ingin memiliki pria muda tersebut seutuhnya. You know, I get it, Jason. I know what it's like to be misunderstood. If you ever need to talk. Bahkan ketika kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, seorang gadis muda teman sekelas Jason bernama Sarah Kraft yang juga sangat menyukai Jason terlihat menggodainya di dalam kelas. Namun tiba-tiba Suster Sophia memasuki ruangan dan merasa cemburu. Terlihat tidak menyukai Sarah yang tengah menggodai Jason saat itu. Ia pun mendekati Sarah dan menegur Sarah dengan sedikit sana. Suatu ketika di halaman sekolah, Sarah melihat Jason di sana. Sarah pun mendekati Jason dan mereka mengobrol sambil berjalan. Sarah bertanya kepada Jason mengenai wali kelas baru mereka. Walaupun Jason tidak menanggapi, namun Sarah mencoba meyakinkan Jason kalau Suster Sophia agak terlihat menyebalkan dan sedikit aneh. Jason hanya tersenyum dan mencoba menenangkan Sarah dengan mencoba mencumbunya. Akhirnya, mereka pun saling bertukar jigong satu sama lain. Namun siapa sangka saat mereka saling bertransfusi air, tiba-tiba Sophia muncul dari balik pintu. Sophia sangat marah dan sangat cemburu dengan apa yang baru saja ia lihat. Sophia kemudian mendekati mereka berdua dengan menyuruh Jason masuk ke dalam kelas terlebih dahulu. Sementara Sarah ia peringatkan untuk tidak mendekati Jason lagi. Ia tidak peduli sekalipun ayah Sarah seorang donatur yang sangat berpengaruh dalam kelangsungan sekolah tersebut. I don't care who your daddy is.
Do not let me catch you with that boy ever again. Singkat cerita, ketika kegiatan belajar mengajar selesai, Sofia menyuruh Jason untuk menghadap ke kamarnya. Namun Jason menolak karena ia tidak boleh memasuki kamar wanita. Terlebih-lebih, Sofia adalah seorang biarawati. Namun karena Sofia memaksa, akhirnya Jason pun menurutinya. Sore harinya, Jason pun berjalan menuju kamar Sofia yang sudah menunggunya sedari tadi. Namun betapa kagetnya Jason ketika ia hendak membuka pintu, ia melihat pintu sedikit terbuka. Dan Jason melihat sebuah pemandangan yang sangat indah di dalam sana, di mana dengan sengaja Sofia membuka pintu dan layaknya berpura-pura tidak tahu, ia membuka sedikit demi sedikit pakaian yang ia gunakan, dan sampai akhirnya hanyalah menyisakan pakaian minimalis warna merah merona yang menonjolkan 2 buah pepaya segar miliknya dan pinggul epidermis beserta kaki jenjang yang mempesona. Jason yang takut kepergok mengintip akhirnya dengan tergesa-gesa meninggalkan kamar Sofia dengan penuh penasaran di kepala konaknya. Sampai di kamarnya, Jason masih membayangkan bodi gitar Spanyol mulus milik Sofia. Jason telah terhipnotis dengan ranumnya buah pepaya dan pinggul epidermis yang membuat pusara Monas 24 lantai miliknya berdenyut kencang hingga membuatnya membayangkan sedang baku naik dengan Sofia. Alhasil, membuatnya tak dapat tidur dengan nyenyak malam itu juga. Suatu malam, Sofia merencanakan sesuatu. Ia memasuki asrama putri yang saat itu sudah terlihat sangat sepi. Sofia terus berjalan pelan memasuki koridor asrama dan berhenti di depan salah satu pintu kamar. Ia pun mengendap-endap memasuki kamar salah satu siswi. Ternyata Sofia memasuki kamar Sarah. Di sana terlihat Sarah sudah tertidur bersama dengan seorang teman sekamarnya. Sofia mengambil sebuah buku milik Sarah dan menyelipkan sebatang rokok lintingan ke dalam buku tersebut. Yang tentunya inilah rencana Sofia. Ia ingin menjebak Sarah demi mendapatkan perhatian dari Jason pastinya. Namun tanpa ia sadari, Suster Rebecca sang kepala sekolah tengah mempergokinya ketika Sofia hendak keluar menyusuri koridor. Suster Rebecca bertanya apa yang sedang ia lakukan di asrama sekolah. Sofia menjawab dengan alasan ia sedang memantau keamanan asrama. Suster Rebecca pun meninggalkannya walaupun sedikit curiga. Di mana saat itu juga teman sekamar Sarah terbangun karena mendengar suara berisik dari luar kamar. Ia melihat Sofia di sana dan bersembunyi di balik pintu. Keesokan paginya, ketika pelajaran sedang berlangsung, Sofia meminta semua siswa-siswi membuka buku pelajaran mereka. Namun ketika Sarah membuka buku miliknya, di sana muncul sebatang rokok lintingan, dan itu terlihat oleh semua siswa-siswi tersebut tak terkecuali Suster Sofia. Sarah yang saat itu dibawa ke ruangan kepala sekolah sambil menangis tidak mengakui rokok tersebut adalah miliknya. Namun dia tetap diberi sanksi dengan diskorsing dari sekolah tersebut. Kegilaan dari Sofia tidak berhenti sampai di situ saja. Demi mendapatkan gagahnya tugu Monas milik Jason, ia pun mempengaruhi suster kepala sekolah untuk menggeledah semua kamar-kamar asrama putra untuk diadakan razia. Usul baik dari Sofia sangat-sangat diterima oleh suster kepala sekolah dan guru-guru lainnya. Singkat cerita, ketika giliran kamar Jason digeledah, seorang guru menemukan sebotol minuman beralkohol di kamar Jason. Jason pun diinterogasi saat itu juga. Jason yang merasa tidak memiliki botol tersebut bersumpah tidak tahu mengapa botol minuman tersebut bisa berada di dalam kamarnya. Namun guru-guru yang lain bersama dengan sang kepala sekolah tetap memberikan sanksi dengan melaporkannya kepada orang tua Jason. Jason pun bermohon untuk tidak dilaporkan karena ia yakin jika ayahnya mengetahuinya, ayahnya pasti akan sangat marah kepadanya. Sofia yang sedari tadi hanya diam mendengarkan, kemudian membuka suara di mana Sofia mengatakan bahwa ada baiknya Jason dimaafkan karena mungkin ia sedang khilaf. Akhirnya kepala sekolah dan para guru lainnya membenarkan kata-kata Sofia, dan singkat cerita Jason hanya diberi hukuman yaitu tidak boleh pulang ke rumah saat akhir pekan selama beberapa bulan ke depan. Scene film berganti di mana saat itu Jason sedang menjalani hukumannya dengan membantu membersihkan pekarangan sekolah. Tiba-tiba Sofia muncul dari belakang, dan saat itu juga Sofia berpura-pura ingin membantu Jason untuk membersihkan pekarangan sekolah bersama-sama. Namun, mantap. Di sana Sofia berakting seolah-olah cuaca sedang panas. Ia pun membuka kancing bajunya bagian atas, dan tentu saja pangkal buah pepayanya menyembul lembab terbalut keringat beraroma lendir duniawi. Jason sebagai pria yang tentunya sudah mengerti dunia perlendiran pemersatu bangsa, secara spontan mencuri pandang dan menikmati ranumnya buah pepaya setengah matang milik Sofia. Sofia yang merasa jurus membelah diri yang ia lakukan tersebut berhasil, dengan tersenyum tak berdosa, ia perlihatkan di depan siswanya tersebut. Malam harinya, Sofia pelan-pelan memasuki kamar Jason. Di sana, Jason sudah tertidur di ranjangnya tanpa menyadari Sofia yang sudah berada di dalam kamarnya. Sofia merekam video diam-diam menggunakan ponselnya dan ia letakkan di atas meja.
Kemudian ia mendekati Jason yang terlihat kaget dengan kemunculan Sofia yang sudah berada di dalam kamarnya. Sofia mendekatkan wajahnya dan mereka mulai bertransfusi jigong satu sama lain. Awalnya Jason menolak untuk melakukan itu. Namun karena Sofia berperilaku layaknya ular kobra India yang mendesis-desis dan meliuk-liuk ke sana kemari, membuat Jason tak dapat menahan konaknya. Akhirnya perseteruan dunia perlendiran berlangsung dengan sangat hikmat. Scene film berganti di mana saat itu Jason tengah merasa bersalah dengan apa yang telah ia lakukan. Ia kemudian ke gereja yang berada tak jauh dari sekolahnya, dan ia memasuki sebuah bilik atau ruangan tempat umat Katolik mengakui segala dosa-dosanya kepada pastor yang berada di balik kain tirai di sebelah bilik tersebut. Ketika ia sedang mengakui dosa-dosanya, tiba-tiba seseorang dari balik tirai tersebut keluar dan masuk ke dalam bilik tempat Jason mengakui dosanya. Sofia layaknya setan yang dikirim dari neraka kembali mencumbui Jason dengan sangat membabi buta, seakan-akan menyedot habis jigong dari mulut Jason yang terlihat pasrah dan menikmati permainan dari Sofia. Dan perang lendir yang kedua berlangsung lagi dengan getaran 8,9 skala Richter. Keesokan harinya Jason dan Sofia pulang ke rumahnya di akhir pekan. Malamnya saat makan malam, Jason terlihat bertengkar dengan sang ayah, di mana sang ayah ingin agar putranya bisa fokus belajar, sementara Jason ingin menggapai mimpi-mimpinya sebagai seorang penyanyi terkenal. Perdebatan tersebut membuat Jason marah dan meninggalkan semua orang yang ada di dalam rumah dan pergi ke sebuah klub malam. Di sana ia bertemu dengan Sarah. Sarah mengajaknya untuk melakukan sesi perang lendir di dalam kamar yang sudah disewa oleh Sarah sebelumnya. Namun baru saja mereka melakukan pemanasan transfusi air kenikmatan, Jason malah teringat dengan perang lendirnya bersama Sofia. Akhirnya ia pun menolak ajakan Sarah dan pergi meninggalkan apem legit Sarah yang terlanjur basah dalam celana. Ketika Jason berjalan kaki meninggalkan Sarah di tengah jalan, ia dicegat oleh petugas kepolisian yang melihatnya sedang terlihat mabuk dan memegang botol minuman. Polisi tersebut menyuruh Jason untuk memperlihatkan kartu identitasnya. Jason yang tidak memiliki identitas akhirnya diinterogasi oleh polisi tersebut. Tapi tiba-tiba Sofia muncul dan menjelaskan kepada polisi untuk tidak menahan Jason dan membawanya. Ia yang bertanggung jawab pada Jason karena Jason muridnya di sekolah. Akhirnya polisi pun melepaskan Jason dan ia diserahkan kepada Sofia. Sofia akhirnya membawa Jason ke sebuah hotel. Di sana Jason curhat pada Sofia mengenai ayahnya yang tidak sejalan dengan pikirannya. Sambil mengobrol, Sofia meminta Jason untuk membantunya membuka resleting pakaiannya. Di sana terpampang jelas kemolekan bodi gitar Spanyol Sofia yang mantap. Setelah Sofia mengganti pakaiannya dengan pakaian merah muda yang membuatnya terlihat sangat cantik dan aduhai sekali teman-teman. Sofia kemudian mengajak Jason untuk pergi ke luar negeri. Sofia ternyata seorang wanita kaya raya yang sengaja mencari pria muda di sekolah dengan menyamar dan menemukan Jason tambatan hatinya. Sofia mengatakan mereka berdua bisa berbahagia tanpa ada yang memisahkan. Aku akan menjadi inspirasimu dalam bermusik sehingga kamu akan menjadi bintang terkenal suatu saat nanti. Jason yang sudah mulai menyadari ada yang salah dengan hubungannya bersama Sofia menolak ajakan Sofia ke luar negeri dan ia meninggalkan Sofia yang terlihat marah dan stres karena obsesinya terhadap Jason yang tidak berjalan sesuai rencana. Sementara Jason pulang dengan lunglai dan duduk tak bersemangat di kursi taman pinggir jalan. Di sana tiba-tiba muncul ayah Jason yang melihat putranya terduduk lemas seperti tak punya masa depan. Ayahnya terlihat kasihan padanya. Sang ayah turun dari mobil dan berbicara dengan putranya tersebut. Singkat cerita, sang ayah akhirnya mengizinkan anaknya tersebut untuk melakukan apapun cita-cita dan impiannya. Sang ayah menyesal karena sudah terlalu keras selama ini padanya. Jason yang mendengar hal itu sangat senang dan berterima kasih pada ayahnya dan mereka pun pulang. Keesokan paginya ketika berangkat ke sekolah, Zoe melihat mobil Sofia berlalu tak jauh dari rumah mereka. Zoe semakin curiga dan mencoba mencari tahu siapa sebenarnya sosok Sofia. Ia mencatat nomor plat kendaraan Sofia dan beberapa nomor identitasnya dan kemudian melacak nomor-nomor tersebut melalui situs internet. Namun, itu tidak terlalu membantu untuk mengungkap identitas Sofia sebenarnya. Sementara Jason memasuki kamar di asramanya. Ketika ia masuk ke dalam kamar, ia melihat Sofia tertidur di ranjangnya dan terlihat tak sadarkan diri karena di atas meja terlihat pil yang mungkin digunakan Sofia untuk mengakhiri hidupnya. Jason yang syok akan hal itu berusaha membangunkan Sofia dengan memberikan nafas buatan. Namun sayangnya Sofia ternyata hanya bersandiwara. Ia berpura-pura melakukan itu untuk kembali menarik perhatian dan simpatik dari Jason. Ia tersenyum sementara Jason kaget dengan apa yang ia saksikan.
Jason yang sudah tak tahan lagi dengan tingkah Sofia yang sudah di luar kendali, akhirnya mengancam Sofia untuk melaporkannya kepada pastor dan suster kepala sekolah. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya, Sofia mengancam Jason dengan mengatakan ia akan menceritakan skandal terlarang mereka beberapa waktu yang lalu. Akhirnya Jason hanya bisa terdiam dan meninggalkan Sofia. Di dalam kelas, suster kepala sekolah menghentikan pelajaran, di mana saat itu Sarah disuruh masuk oleh suster Rebecca. Karena Sarah sudah dapat kembali mengikuti pelajaran, Sarah pun masuk dan tersenyum pada Sofia yang hanya bisa terdiam menyaksikan Sofia berjalan di depannya. Scene film berganti di mana Jason sedang mengobrol dengan Sarah. Tak berapa lama, Sofia masuk dan menyuruh Sarah untuk keluar karena ia ingin berbicara empat mata dengan Jason. Di dalam kelas, Sofia melarang Jason untuk tidak berbicara dengan Sarah. Namun Jason mengatakan ia tidak ada hubungan apa-apa dengan Sarah. Ia dan Sarah hanya berteman. Jason yang kesal pun meninggalkan Sofia dan bertemu Sarah di depan pintu. Jason meminta maaf kepada Sarah mengenai kejadian penolakannya untuk melakukan mantap-mantap dengan Sarah di klub malam saat itu. Namun sayangnya percakapan mereka didengar oleh Sofia dan membuat Sofia marah dan terbakar api cemburu yang menyayat-nyayat hatinya. Dengan penuh amarah dan kebencian, Sofia si ratu iblis ini akhirnya merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Hati dan pikirannya sudah dikuasai oleh roh jahat penguasa neraka kegelapan. Di kamar mandi asrama, ketika Sarah sedang mandi, Sofia masuk ke dalam dan di sana ia membenturkan kepala Sarah ke dinding secara bertubi-tubi hingga ia pastikan Sarah tewas saat itu juga. Setelah melihat Sarah diam tak bergerak, Sofia kemudian membuat kronologi rekayasa dengan membuat Sarah seakan-akan tewas akibat tergelincir di kamar mandi. Kemudian ia pun meninggalkan kamar mandi tersebut sambil tersenyum tanpa merasa bersalah. Tak berapa lama setelah itu giliran Zoe yang masuk ke kamar mandi. Di sana ia merasa aneh dengan suara air shower curtain yang terus mengalir, padahal tak ada orang yang sedang mandi. Ketika ia membuka penutup shower curtain tersebut, seketika Zoe berteriak histeris, di mana ia melihat seorang wanita tertelungkup di lantai kamar mandi bersimbah cat merah. Singkat cerita, almarhumah Sarah dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, dan sementara polisi dan semua orang menduga Sarah tewas karena terjatuh dari kamar mandi. Di gereja, semua penghuni asrama berduka dan berdoa atas kepergian Sarah. Di sana semua orang bersedih, sementara si ratu iblis malah bergembira dengan apa yang terjadi. Setelah itu Sofia meninggalkan gereja dan di belakang gereja ia bertemu dengan Jason. Jason menuduh Sofia yang melakukan pembunuhan tersebut. Namun Sofia merasa marah atas tuduhan tersebut dan ia memperlihatkan sebuah video di mana video tersebut adalah video ketika mereka melakukan skandal esek-esek beberapa waktu yang lalu. Sofia mengancam agar Jason tidak bertingkah aneh atas hubungan mereka, agar semua orang tidak curiga. Kalau tidak, video tersebut yang akan menjadi jawabannya. Keesokan harinya Jason dan Zoe dijemput oleh ibu mereka. Dari kejauhan, Sofia melihat kepergian Jason dan akan merasa kesepian. Akhirnya Sofia lagi dan lagi meminta izin kepada suster kepala sekolah. Namun kali ini ia beralasan pergi untuk melayat bibinya yang baru saja meninggal. Dengan ucapan berduka, suster Rebecca mempersilahkan Sofia pergi untuk mengikuti sesi pemakaman. Malam harinya Jason dan keluarganya makan bersama di sebuah restoran. Namun betapa kagetnya Jason dan Zoe ketika melihat Sofia berada di restoran tersebut, mendekati meja dan berkenalan dengan kedua orang tua mereka. Di sana Sofia diminta oleh ayah dan ibu Jason untuk ikut makan bersama-sama mereka. Tentu saja Sofia tidak menolaknya. Sambil mengobrol dan berkenalan satu sama lain, di bawah meja, tangan Sofia dengan genitnya memegang paha Jason hingga membuat Jason bergidik kaget dan terlihat gugup. Sementara itu, suster Rebecca tengah menelpon pihak rumah sakit tempat bibinya Sofia yang bernama Francis ketika dirawat. Karena suster Rebecca berencana ingin mengirimkan karangan bunga untuk ucapan berduka. Namun sayangnya, pihak rumah sakit tidak mengenal nama tersebut. Suster Rebecca kemudian menyebutkan nama suster Sofia sang ponakan almarhumah yang setiap minggu mengunjungi rumah sakit tersebut. Namun lagi dan lagi jawaban pihak rumah sakit mengatakan belum ada pengunjung dengan nama itu. Akhirnya suster Rebecca pun pasrah dan mulai curiga dengan sosok suster Sofia. Di rumah, Zoe bertanya kepada Jason apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Jason menceritakan kepada Zoe bahwa Sofia menggodanya dan sampai akhirnya ia dan Sofia bermain api hingga ia terbawa dan terjerumus dalam lingkaran yang sulit untuk dilepaskan. Singkat cerita, Jason dan sang adik merencanakan sesuatu untuk mengakhiri semua ini. Mereka berdua diam-diam membuka paksa pintu kamar Sofia dan masuk ke dalam kamar. Di sana mereka menghidupkan laptop Sofia dan menemukan identitas suster Sofia sebenarnya, di mana suster Sofia sebenarnya telah dibunuh oleh wanita bernama Laura Peterson yang saat ini menyamar sebagai suster Sofia, yang tentu saja ia lakukan untuk dapat memasuki sekolah dan menjalankan rencananya untuk mendekati Jason.
Sementara itu Laura tengah dipanggil oleh Suster Rebecca menghadap ke ruangannya. Di sana Suster Rebecca mengungkap semua kebohongan Laura dan akan ia laporkan kepada pastor. Tapi baru saja Suster Rebecca keluar menuju pintu, dari belakang Laura menghantamkan benda tumpul pada Suster Rebecca yang membuat Suster Rebecca roboh dan terhempas jatuh ke lantai. Jason dan Zoe yang sudah mendapatkan identitas asli dari wanita psikopat yang bernama Laura tersebut kemudian bergegas pergi meninggalkan kamar tersebut menuju ke ruangan Suster Rebecca. Namun mereka tidak menemukan Suster Rebecca di sana. Padahal di dalam ruangan tersebut Laura sedang bersembunyi mencari cara menyembunyikan Suster Rebecca yang sudah tewas. Akhirnya mereka pergi ke gereja berharap ada Suster Rebecca di sana. Namun ketika mereka sudah berada dalam gereja, di belakang Laura berjalan dan mendekati mereka berdua. Jason dan Zoe mengungkap semua identitas Laura yang sebenarnya, di mana saat ini mereka telah menggenggam laptop Laura yang berisi bukti-bukti atas tindakan dan rencana Laura. Laura yang sudah tertangkap basah dan tak bisa mengelak lagi membuatnya kehabisan akal dan menghantamkan benda tumpul ke kepala Jason dan juga Zoe. Namun baru saja ia ingin melancarkan serangannya untuk membunuh mereka berdua, dari belakang muncul Suster Rebecca yang ternyata belum meninggal. Namun kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan Laura yang masih terlihat muda. Suster Rebecca akhirnya pasrah dicekik oleh Laura menanti ajalnya. Namun untungnya Jason yang kembali sadar menusukkan sebuah obeng tepat di punggung Laura hingga Laura dipastikan tewas saat itu juga. Dan film pun selesai. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan terima kasih buat kalian yang menanti-nanti video dari channel Kevin Bart. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Saya pamit dan bye.